Dan ketidakwajaran yang kedua adalah adanya pembiaran bendera-bendera dari ormas terlarang dikibarkan. Apa-apaan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sahabat-sahabat, kawan-kawanku semua sebangsa dan setanah air. Kita semua mengetahui kemarin Presiden Jokowi terlihat begitu marah ketika memimpin rapat kabinet di Istana Negara. Presiden Jokowi tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya atas hasil kerja jajaran kabinet dan pejabat tinggi lainnya selevel di dalam menghadapi, di dalam mengatasi situasi bangsa dan negara di tengah wabah COVID-19 ini. Secara jelas Presiden Jokowi menyebutkan dalam rentang waktu 3 bulan ke belakang dan 3 bulan yang akan datang. Memang secara spesifik Pak Jokowi tidak menyebutkan situasi mana yang membuat beliau marah, tetapi yang jelas bahwa salah satu hal yang secara verbal diungkapkan oleh Presiden Jokowi adalah ketika para kabinetnya bersikap seolah-olah bahwa kita dalam kondisi normal. Padahal yang Jokowi kehendaki adalah kebijakan, sikap, ketegasan yang beliau sebut extraordinary. Sikap-sikap yang luar biasa. Walaupun Pak Jokowi diantaranya menyebutkan adalah parameter ekonomi. Tetapi saya kira warning Presiden Jokowi ini adalah berlaku untuk seluruh elemen, seluruh departemen, termasuk pertahanan negara, termasuk kepolisian Republik Indonesia, yang mungkin, yang memang secara fakta masih melihat, masih menggunakan parameter biasa-biasa saja di dalam mengatasi situasi bangsa dan negara ini. Yang paling dekat, yang terlihat mata, adalah peristiwa yang belum lama ini terjadi di Jakarta, yakni demo yang dilakukan oleh PA 212. Pesan Pak Jokowi ini juga berlaku bagi kepolisian Republik Indonesia. Mengapa saya katakan demikian? Karena yang terjadi di Jakarta pada aksi PA 212 itu adalah sebuah peristiwa yang seolah-olah negara ini dalam kondisi normal. Seolah-olah negara ini dalam kondisi biasa. Mereka melakukan demo aksi unjuk rasa besar-besaran, mengerahkan massa ribuan, berhimpit-himpitan, berjubel ria, seolah-olah negara ini sedang dalam kondisi normal. Padahal kita semua tahu kita sedang dalam kondisi tidak normal. Bagaimana mungkin instruksi pemerintah, instruksi Menteri Kesehatan akan ditaati di tingkat bawah ketika di Jakarta sendiri orangnya berbuat seenaknya saja melanggar peraturan COVID-19, melanggar peraturan social distancing. Ini dari satu sisi ini. Dan yang aneh bahwa kegiatan semacam itu, kegiatan yang melanggar peraturan besar negara ini, dibiarkan dan diberikan izin. Ini yang saya kira Pak Jokowi maksudkan sebagai sebuah langkah biasa, seolah-olah negara sedang tidak dalam kondisi krisis. Dan ketidakwajaran yang kedua adalah adanya pembiaran bendera-bendera dari ormas terlarang dikibarkan. Mestinya dalam kondisi luar biasa, dalam kondisi krisis COVID-19, tidak ada satupun ada gerakan-gerakan massa sebesar itu diizinkan di ibu kota Jakarta. Karena Jakarta adalah parameter dari kebijakan-kebijakan lain di daerah. Akan dicontoh oleh wilayah-wilayah lain. Ketika di Jakarta diizinkan kegiatan semacam itu, mengerahkan massa dalam jumlah besar, maka itu sama saja membuka peluang, membuka izin, membuka pintu pada kegiatan yang sama di wilayah lain di seluruh tanah air. Nah, saya kira kepolisian Republik Indonesia harus cerdas menangkap pesan Pak Jokowi ini.
bahwa kondisi kita ini memang masih belum normal. Kondisi yang masih di tengah krisis COVID-19, di tengah krisis gerakan ormas radikal yang berkamuflase hari ini, berkuar-kuar kebangkitan komunis. Ini harus disikapi dengan tegas, Pak Polisi. Saya kira Pak Polisi lebih tahu lah, eh, punya perangkat intelijen. BIN juga pasti sangat tahu lah bahwa mereka siapa yang berkoar-koar PKA, PKI, siapa yang ada di balik gerakan ini, orang-orangnya siapa saja yang sudah biasa berkoar-koar. Saya kira sudah terdata semua dan sudah saatnya harus melakukan sikap dan langkah-langkah tegas terhadap mereka. Karena kalau dibiarkan, mereka akan terus membuat isu-isu fitnah, membuat hoax-hoax yang meresahkan seluruh masyarakat di Indonesia ini. Dan ini mengganggu stabilitas negara, Bapak. Kalau tidak segera dipangkas, tidak segera diatasi, ini akan berbahaya. Khususnya bagi generasi muda. Orang-orang yang cerdas, orang-orang terdidik memang sudah tahu, Pak. Siapa mereka, ada kepentingan apa mereka ini berkoar-koar kebangkitan komunis. Tetapi anak-anak muda, Pak. Anak-anak muda generasi milenial yang belum tahu sejarah, yang baru melek dunia ini, baru memegang medsos, ini akan tercemari, akan terkena virus-virus propaganda buruk mereka, propaganda hitam mereka. Dan ini akan berdampak kepada nasib bangsa 5-10 tahun yang akan datang. Maka ketika aparat berwenang tetap membiarkan kelompok ini melakukan hasutan dan propaganda politik dengan isu-isu sara, isu-isu agama, sama saja panjenengan sedang mengizinkan anak-anak generasi muda kita diracuni oleh kelompok ini. Kalau panjenengan beranggapan bahwa mereka tidak berbahaya karena mudah ditumpas dengan senapan, dengan laras panjang, tetapi jangan salah, bahwa mereka juga sedang melancarkan, sedang menghamburkan peluru-peluru kebencian kepada anak-anak kita. Ingat, Pak, jadi jangan hanya sekedar bahwa mereka mudah ditumpas, tetapi gerakan mereka di media sosial adalah racun, adalah peluru, adalah virus generasi muda kita. Ini sangat berbahaya, Pak. Jadi saya kira kita harus berpikir panjang, Pak, menyelamatkan generasi kita, anak-anak muda. Jangan biarkan mereka terus diracuni oleh orang-orang ini. Kasihan, Pak. Kalau kita sayang dengan bangsa dan negara ini, maka jangan lama-lama tumpas mereka, tangkap mereka. Karena mereka sudah terlalu sekali membuat kegaduhan. Maka saya sepakat dengan Pak Jokowi bahwa gerakan mereka tidak bisa disikapi dengan cara-cara biasa. Harus ada ketegasan ekstra, harus ada langkah-langkah yang lebih tegas lagi agar mereka segera menghentikan aksi-aksi serupa. Walaupun mungkin akan menimbulkan korban jiwa, walaupun mungkin akan menimbulkan sedikit ketegangan, tetapi demi menyelamatkan 267 juta rakyat Indonesia, hal itu akan lebih baik daripada merusak yang banyak, daripada merusak 267 juta rakyat Indonesia. Daripada ratusan juta generasi muda kita rusak otaknya, rusak pikirannya karena virus-virus kebencian yang terus mereka lontarkan. Saya kira itu pesan penting dari Pak Jokowi. Yang kedua, yang terakhir ini, bahwa mengapa mereka perlu ditangani dengan cara-cara yang luar biasa, karena mereka sudah jelas-jelas menentang negara. Mereka adalah pemilik, mereka adalah pengusung. Banyak di antara mereka adalah pengusung ideologi khilafah Islamiyah. Ideologi yang ingin mendirikan sistem pemerintahan melawan bentuk negara yang sudah kita miliki, negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka ingin melawan ini, ingin mengganti ini dengan sistem khilafah Islamiyah. Sudah jelas, Pak, dan ormasnya pun sudah dilarang oleh negara. Tetapi mengapa aparat masih belum tegas dalam menindak mereka ini? Mengapa menghadapi kelompok ini dengan cara-cara yang biasa saja? Padahal mereka ini kelompok luar biasa. Kelompok yang sudah terang-terangan ingin mendirikan sistem khilafah Islamiyah.
Buktinya apa? Di dalam aksi ini, di dalam aksi 212 kemarin, mereka secara terang-terangan mengibarkan bendera khilafah Islamiyah. Bendera-bendera hitam, panji-panji hitam yang mereka bawa itu adalah panji-panji khilafah Islamiyah. Panji-panji kelompok teroris, kelompok radikal. Apakah ini kurang jelas apa lagi, Pak? Mabes Polri pada peristiwa pembakaran bendera HTI di Garut 2018 yang lalu telah mengatakan bahwa itu adalah bendera HTI. Kalau itu bendera HTI, artinya adalah bendera dari ormas terlarang. Kalau itu bendera dari ormas terlarang, mengapa masih dibiarkan orang-orang membawa bendera itu dengan entengnya di jantung ibu kota Jakarta ini? Mestinya perlakuan yang sama harus dikenakan terhadap kelompok ini, kelompok yang jelas-jelas ingin makar ini. Tidak hanya komunis yang kita lawan, tetapi juga gerakan ini sama saja, hanya bentuknya yang berbeda, wadahnya yang berbeda. Tetapi semangat dan tujuannya sama, ingin melawan negara. Mestinya langkah tegas yang luar biasa juga harus dikenakan, harus diterapkan terhadap kelompok ini, terhadap kelompok yang ingin makar ini. Itulah saya kira pesan penting dari Pak Jokowi. Menurut saya, yang juga harus ditangkap oleh aparat keamanan kita. Karena negara dalam kondisi krisis yang tidak bisa hanya disikapi dengan biasa-biasa saja. Baik dari sisi bagaimana cara mengamankan mereka, bagaimana cara mengamankan ibu kota, maupun dari sisi bagaimana menindak kelompok-kelompok yang jelas-jelas bertentangan dengan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Ini tolong digarisbawahi. Dan perasaan itu tolong sama, kita sama. Ada sense of crisis yang sama. Perasaan ini harus sama. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linier. Jangan menganggap ini norma. Bahaya sekali kita. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja. Menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini?